Bapak Ibu, saudara-saudari warga jemaat GKI Jaar dimanapun berada, selamat pagi, shalom untuk kita sekalian. Berita jemaat Minggu tanggal 27 September 2020. Adapun pada hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu kita patuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan namun tidak mengurangi substansi dan makna peribadatan kita. Mari kita mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Untuk ibadah hari ini majelis jemaat yang bertugas yaitu pimpinan ibadah oleh Ibu Pendeta Widya Kalalana STH, liturgos oleh Ibu Diakon Dami Suartini, pembaca berita jemaat oleh Penetua Dewi Mudiati, salam presbiter oleh Penetua Kapto, pemain musik oleh Bapak Pranhard, singer oleh Saudari Mira, Erni, dan Dea. Liturgi yang digunakan, liturgi ibadah minggu virtual pertama, dengan nas Alkitab pembacaan pertama, diambil dari Keluaran 17, ayat pertama hingga ayat yang ke-7, dengan nas khotbah dari Matius 21, ayat 23 hingga ke-32. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas dukungan dari seluruh warga jemaat dalam pelaksanaan ibadah ini. Jerih payahmu tidak sia-sia. Selamat merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sementara pendeta dan majelis jemaat memasuki ruang ibadah, kita menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 3 bait yang pertama, Terpujilah Allah. Sidang jemaat diundang untuk berdiri. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Kita tahbiskan ibadah saat ini di dalam potum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menyambut potum dan salam bersama-sama kita memuji Tuhan dari pelengkap kidung jemaat nomor 285, Bila Badai Hidup Menerpamu. Bila
beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Janganlah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh. Mari kita bersama berdoa untuk pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, pada saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami mengaku dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa belas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada batas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 dengan perikop di masa dan Meriba. Ayat yang pertama. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Refidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan doa syafaat, bersama-sama kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 237, Kenapa Timbul Perpecahan. Kenapa timbul perpecahan, terjadi pergolakan, tak ada kerukunan, sebabnya tak sejalan. Farisi hanya menggurui dan ingin dihormati, perintahnya ditaati, tempatnya yang tertinggi. Hanya satu jalan dan hidup kebenaran, Yesus anak Allah yang jadi perantara. Dialah gembala, kitalah dombanya. Sidang jemaat yang diberkati dalam nama Tuhan, kita akan bersama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya mari kita bersama mempersiapkan diri kita, mari kita bersama berdoa. Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, sebentar saat kami akan bersama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami yang lemah dikuatkan, kami yang letih lesu disegarkan, dan kami yang haus akan kebenaran dipuaskan. Biarlah Tuhan tolong kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami renungkan firman Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada saat ini didasarkan pada Injil Matius, pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-32 di bawah perikop pertanyaan mengenai kuasa Yesus dan perumpamaan tentang dua orang anak yang bunyinya demikian. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan ketika ia mengajar di situ datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak,
sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku sidang jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan. Sebagai manusia, kita ini memiliki yang namanya perasaan. Dari berbagai perasaan yang bisa dialami, dirasakan oleh manusia, ada perasaan salah satunya adalah suka atau tidak suka terhadap sesuatu atau terhadap seseorang. Perasaan suka atau tidak menyukai sesuatu dan seseorang ini cenderung kadangkala tidak objektif. Bagaimana tidak? Kalau kita sudah suka dengan seseorang, apapun yang ia katakan, apapun yang ia lakukan, entah itu benar atau salah, kadang-kadang tidak menjadi persoalan bagi kita. Semua baik-baik saja bagi kita, kita bisa menerimanya. Tetapi sebaliknya, jika kita sudah tidak menyukai seseorang, apapun yang ia katakan, apapun yang ia lakukan, entah itu benar, apalagi salah, semuanya bagi kita tidak ada yang benar. Semuanya bagi kita tidak ada yang sempurna. Kita tidak bisa objektif. Kita dipengaruhi oleh rasa tidak suka kita. Meskipun yang dilakukan orang itu benar sebenarnya. Dan pada bagian firman Tuhan pada hari ini dalam perikop yang pertama kita diperlihatkan apa yang dirasakan oleh imam-imam kepala dan tua-tua agama Yahudi ini. Mereka terjebak dengan perasaan tidak suka terhadap Yesus. Dilatar belakangi dengan rasa iri hati, dilatar belakangi dengan rasa disaingi, sehingga mereka mengingkari kebenaran kuasa Yesus yang ia tunjukkan di dalam pelayanannya. Dan di dalam bagian perikop ini mereka datang kepada Yesus dan bertanya, dari manakah kuasa-kuasa yang ditunjukkan oleh Yesus itu untuk melakukan banyak hal? Bersumber dari manakah kuasa itu? Pertanyaan ini sebenarnya bukan karena mereka benar-benar ingin tahu. Karena sesungguhnya mereka tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus tidak lain tidak bukan adalah kebenaran. Karena didasari rasa tidak suka mereka datang. Hanya ingin mencoba Yesus. Hanya ingin menguji dia. Dan perasaan itu sekali-kali tidak tersembunyi dari mata Tuhan. Sehingga Yesus mengajukan satu pertanyaan kembali kepada mereka. Menurut kamu dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka tidak berani menjawab kejujuran. Sehingga mereka berkata tidak tahu. Mereka mengingkari kebenaran bahwa sesungguhnya Yesus berasal dari Tuhan. Baptisan Yohanes berasal dari sorga, di mana Yohanes sudah membaptiskan Yesus. Ini adalah mandat dari surga. Jadi kuasa Yesus sesungguhnya datang dari sorga.
Tetapi karena didasari kedengkian, keirian, dan rasa tidak suka, mereka mengingkari kebenaran. Sehingga di dalam perikop yang kedua, Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang dua orang anak yang ingin menggambarkan sebenarnya karakter dari imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi seperti karakter anak sulung. Ketika diperintahkan oleh bapaknya, pergilah bekerja di kebun anggur, anak sulung mengatakan baik, tetapi ia tidak melakukan. Sama seperti imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi ini, mereka beragama. Mereka orang Yahudi yang saleh, melakukan aturan agama dengan sangat ketat sekali. Tapi mereka sekali-kali tidak percaya dan tidak mau melakukan kebenaran dan selalu mengingkarinya. Tetapi Yesus katakan sebaliknya, anak bungsu, ketika ayahnya memerintahkan hal serupa, ia mengatakan tidak. Tetapi kemudian ia menyesal dan melakukan seperti yang Bapa perintahkan kepadanya. Dan ini digambarkan oleh Yesus terhadap kelompok orang yang sebenarnya tidak saleh. Bahkan tidak beragama seperti pemungut cukai, seperti perempuan-perempuan sundal. Tetapi ketika kebenaran disampaikan kepada mereka melewati Yohanes Pembaptis, mereka menjadi percaya. Itu mengubah hidup mereka. Sehingga mereka menanggalkan perangai-perangai yang lama. Sehingga apa yang dikatakan oleh Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara sidang jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan, dari bagian firman Tuhan pada saat ini, kita bersama-sama boleh merenungkan yang pertama. Sekali-kali janganlah mengingkari kebenaran. Hanya berdasarkan perasaan-perasaan manusia semata yang sesungguhnya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita mengakui jika itu benar adalah benar. Jika itu salah adalah salah. Mampu untuk melihat setiap peristiwa, setiap keadaan dengan objektif. Bukan hanya berdasarkan perasaan suka atau tidak suka. Tetapi sungguh berdasarkan apakah ini sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Dan yang kedua, dari bagian firman Tuhan pada hari ini kita bersama juga semua diingatkan. Bahwa yang paling penting bukan sekedar beragama dalam hidup ini. Bukan sekedar saleh di dalam hidup ini. Bukan sekedar beribadah dilihat oleh manusia. Tetapi yang paling penting adalah beragama dan percaya. Melakukan apa yang ditetapkan di dalam ajaran-ajaran kebenaran yang disampaikan di dalam agama. Inilah yang paling penting. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Yesus di dalam ayat yang ke-31, kita seperti orang-orang kelompok pemungut cukai dan orang-orang sundal yang menyadari akan dosa dan kesalahan kita. Yang menyadari bahwa kita harus terus percaya akan kebenaran yang disampaikan dengan setia oleh Allah dalam hidup kita. Sehingga hidup kita ini setiap hari semakin diubahkan menjadi baru seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam mulai bagian firman Tuhan pada hari ini, kita semua diberkati dan semakin mengikuti Yesus dengan setia dalam hidup ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama pada saat ini, sehati di dalam doa kita naikkan doa syafaat kita. Firman Tuhan sudah diperkatakan di tengah-tengah kami. Tolonglah kami, oh Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus-Mu, untuk boleh mendengar dan melakukan dengan setia dalam kehidupan kami. Sehingga kami seperti seorang bijaksana yang meletakkan rumahnya di atas batu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap teguh berdiri di dalam Tuhan yang menguatkan, mengokohkan kami. Allah kami dalam Yesus Kristus, kami menaikkan doa dan permohonan kami.
untuk kami kembali diberkati dengan berkat-berkat yang terbaik dan sempurna daripada Tuhan. Setia kami berdoa untuk dunia ini dengan segala pergumulannya, bangsa Indonesia, Barito Timur, Desa Jaar, kota desa dimanapun kami ada pada saat ini. Kami percaya Tuhan Engkaulah penguasa di atas penguasa di bumi dan di langit, yang senantiasa memberikan kami keselamatan dan perlindungan, terkhususnya melewati setiap wabah yang terjadi sampai pada saat ini. Diberkatilah pada saat ini para medis yang terus bekerja dengan setia, diberikan semangat sukacita, kesehatan kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga dimampukan untuk melayani dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkat Tuhan atas gereja dan jemaat Tuhan di tengah-tengah pandemi ini kiranya tetap boleh melayani sesuai dengan cara-cara yang Tuhan tunjukkan bagi kami sekalian. Diberkatilah para pekerja gereja kami, para pendeta, penatua, diakon, guru sekolah minggu. Diberkatilah pemain musik singer, TU, operator gereja. Diberkatilah ya Tuhan panitia pembangunan, diberkati kuster gereja. Setiap kami yang terlibat di dalam pelayanan besar kecil dalam kehidupan kami. Dimampukan kami boleh melayani dengan sungguh sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Jemaat Tuhan pada saat ini kiranya ada dalam pengasihan dan perkenanan Tuhan. Setiap rumah tangga Kristen yang percaya kepada Tuhan, kiranya Tuhan berdaulat di dalamnya untuk memberikan damai sejahtera dan sukacita, sehingga selalu ada salom dalam setiap keluarga, di tengah-tengah ayah ibu, suami istri, anak-anak. Dan kami terus mengandalkan Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Khususnya di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, biarlah kami boleh melawannya dengan roh keberanian, sehingga kami boleh melewatinya bersama dengan pertolongan Tuhan. Kami aman, kami tenang, dan damai sejahtera menjadi bagian kami. Diberkatilah semua pekerjaan kami yang baik dalam pandangan Tuhan. Semuanya akan menghadirkan berkat besar kecil dalam hidup kami. Tingkap langit dibukakan, kami dicukupkan, dan dibuat berkelimpahan dalam berbagai kebajikan kemurahan Tuhan. Kami serahkan setiap kerinduan akan hari depan kami. Setiap harapan kami Tuhan selidiki. Jadilah seperti yang Kau inginkan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami imani yang terbaik dan sempurna dalam hidup ini. Kami serahkan juga pada saat ini setiap sukacita demi sukacita yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Arsepto Halin yang ke-58 tahun. Bagi Ananda Arya Fira Anugrahni yang ke-4 tahun. Ananda Clara Cindy Cantika yang ke-11 tahun. Bapak Tumi yang ke-37 tahun. Saudara Septia Francisca yang ke-14 tahun. Saudari Yesiva Ensepa yang ke-28 tahun. Ananda Hanani Mayati yang ke-10 tahun. Ibu Sri Dewi yang ke-45 tahun. Delpi S. Saragi yang ke-38 tahun. Dan Mia Angelina yang ke-19 tahun. Kiranya panjang umur sehat selalu menyertai hidup masing-masing. Tetap senantiasa bersuka cita di usia yang baru. Dan senantiasa memberikan hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami mengucapkan selamat berbahagia bagi Bapak Turit dan Ibu Ukawati yang ke-31 tahun. Dan Bapak Broto dan Ibu Rayani yang ke-21 tahun. Telah ditambahkan usia pernikahan. Tetap berbahagia, berdamai sejahtera, menerima karunia tambah karunia dari kelimpahan Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan juga pada saat ini bagian jemaat yang mengalami sakit penyakit, terkhususnya Ananda terkasih kami Pupe yang saat ini masih dirawat di rumah sakit Banjarmasin dalam proses cuci darah. Kami mohon kekuatan dan semangat yang melimpah yang datangnya daripada Tuhan dianugerahkan baginya dan seluruh keluarga, sehingga boleh melewati proses kehidupan yang tidak mudah ini dengan kekuatan dan topangan daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup untuk memulihkan, memberikan kesehatan baginya. Kami berdoa bagi yang berduka cita untuk tetap dihiburkan oleh Tuhan, terkhususnya keluarga besar Nyonya Joskar Bosai yang masih ada dalam suasana perkabungan.
Kami percaya Tuhan akan senantiasa meraih merangkul dalam kekuatan penghiburan yang sejati di dalam Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang letih lesu kiranya disegarkan. Orang tua kami memasuki usia indah, tetap senantiasa dijamin hidup mereka berbuah dan segar di dalam Tuhan. Para janda duda, anak yatim piatu yang ditinggalkan oleh orang-orang terkasih, tetap dikuatkan, diteguhkan, tetap menikmati kebaikan demi kebaikan yang bersumber daripada Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sekalian sidang jemaat Tuhan. Ketika sepanjang hari-hari berikutnya diperkenankan Tuhan untuk dibuka bagi kami untuk menjalaninya. Kami mohon ya Tuhan, kami tidak jalan sendiri, melainkan Allah Immanuel setia berjalan di depan kami, kemanapun dan dimanapun kami ada. Segala pujian dan sembah kami naikkan kepadamu ya Allah. Kami percayakan kehidupan kami serahkan doa permohonan kami untuk dijawab sesuai dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Sebelum kita memberikan persembahan, untuk nas pengantar persembahan, diambil dari Mazmur pasal yang ke-54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah pujaan hati dan perkenanan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini. Terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu, dan berkatilah kami yang memberikan persembahan ini agar selalu hidup di dalam kelimpahan-Mu. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, bersama-sama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 289, Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang Maha Mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjemah di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Puji syukur berikan
yang Kau beri. Sidang jemaat sekalian, mari kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang yang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita dengan mulut dan hati kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akhiri ibadah kita dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kudus aku Tuhan Yesus, kudus aku